Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah Pak, Ibu, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabb kita Allah tabaraka wa taala, yang mana Allah taala telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah kita bangun tidur pada pagi hari tadi, subuh hari kita bangun, mata kita dibuka, masih bisa melihat. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa berjalan. Alhamdulillah, ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat-nikmat ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah tidak bisa kita ukur dengan harta dunia. Seorang yang masih bersih fitrahnya, masih benar akalnya, tidak akan mau dia apabila matanya yang begitu berharga ini diganti dengan uang 100 juta pun dia tidak akan mau. Ataupun diganti dengan mobil mewah, tapi dia harus tidak bisa melihat lagi pada sisa kehidupannya, tidak akan mau. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat sehat ini begitu teramat berharga sekali. Waktu kita bangun ini saja sudah dinilai udah ratusan juta, bahkan sudah miliaran mungkin nikmat yang Allah taala kalau harus dikalkulasikan berupa harta dunia. Dan ini merupakan semuanya adalah dari Allah taala, nikmat yang sangat banyak sekali. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian coba menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup bagi kalian untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Tapi terkadang memang manusia jahul, ya, bodoh. Kemudian Allah juga katakan, qalilan ma tashkurun, sedikit kali dari kalian yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka kita beristighfar kepada Allah dan kita ucapkan alhamdulillah. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Nikmat kita masih diberikan kesehatan, nikmat kita masih diberikan iman, nikmat Islam yang dengannya Allah Ta'ala akan selamatkan kita dari nerakanya. Dengan Islam, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita jaga nikmat ini sampai akhir hayat kita, sampai hentakan napas terakhir kita, maka kita pasti akan masuk dalam surga Allah Ta'ala. Amin. Syaratnya apa Bapak dan Ibu? Harus Islam. Meninggal harus dalam keadaan Islam, harus dalam keadaan masih ada usul iman, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ini merupakan nikmat yang besar dari Rabbul Alamin, dari Allah Ta'ala, yang kembali ini harus kita syukuri. Karena orang yang seberapa banyak pun harta yang dia miliki di dunia ini, seberapa banyak pun mobil mewah yang dia miliki, istana megah yang dia miliki, jabatan yang tinggi yang dia miliki, kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak Islam, maka matinya akan masuk ke dalam neraka Allah dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Bapak dan Ibu rahmati Allah Ta'ala, makanya nikmat Islam ini nikmat yang besar yang harus kita jaga. Nabi SAW mengabarkan tentang seorang yang paling berbahagia di dunia. Dia orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala berupa harta, berupa jabatan, kekayaan. Ini orang yang paling kaya di dunia, kata Nabi SAW. Kemudian dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Ta'ala, tidak dalam keadaan Islam. Dan orang ini sewaktu dicelupkan pertama kali ke dalam neraka Allah Ta'ala, kemudian ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Kemudian dia katakan, la wallah,
Tidak, demi Allah, tidak pernah sekalipun merasakan kenikmatan. Ini baru celupan pertama di neraka. Maka kembali kami ingatkan bahwa nikmat Islam yang sekarang kita rasakan, nikmat iman, ini adalah nikmat yang penting yang harus kita jaga. Bahkan nikmat ini nikmat yang mengalahkan nikmat kesehatan itu tadi. Orang kalau sakit ibu, kalau sakit dia bersabar maka dia akan dapatkan pahala. Dan ini bukan keburukan. Karena yang namanya hidup, ya ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, ada kalanya dia senang, ada kalanya dia diuji oleh Allah Taala. Itulah kehidupan dunia. Tidak ada orang yang hidup di dunia sebanyak apapun hartanya dia senang terus, tidak ada. Pasti ada kalanya dia merasakan kesedihan, dia merasakan sakit. Artinya tidak ada kenikmatan yang kekal, yang abadi di dunia ini. Begitu juga tidak ada kesengsaraan di dunia ini yang kekal. Makanya Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, ini adalah nikmat yang penting, nikmat iman, nikmat Islam. Bahkan tadi kita katakan nikmat ini melebihi nikmat sehat itu sendiri. Nikmat sehat nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Tapi nikmat kita masih Allah berikan agama Islam, masih ada iman dalam hati ini. Kita beriman kepada Allah Ta'ala, satu-satunya Rabb yang kita ibadahi. Kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan utusan Allah. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir Allah, baik dan buruknya. Maka ini adalah kenikmatan yang besar yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Makanya Allah Taala katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah sampai kita meninggal dunia, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Taala, jangan pernah sampai meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan upayakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di akhir hayatnya dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW katakan, man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian selawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW adalah qudwah kita, uswah hasanah kita, contoh kita, dan semua jalan menuju surga telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan setiap perkara yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam neraka Allah sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi kita semuanya, hidayah iman, hidayah Islam hingga akhir hayat kita. Dan semoga Allah berikan kepada kita karunia untuk masuk dalam surga Allah Ta'ala tanpa hisab dan tanpa azab. Ketahuilah bahwasanya adanya kita sekarang ini di dunia ini ada tujuannya. Bukan Allah ciptakan kita kemudian kita dibiarkan bertindak sekehendak hati kita, semau kita, seenak udel kita. La. Allah Ta'ala berfirman dalam Surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah tujuan penciptaan manusia, bukan sembarangan. Makanya Allah Ta'ala ingatkan dalam Surah Al-Mu'minun, am hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia mengira bahwasanya Allah ciptakan kalian ini dibiarkan kalian bertindak sekehendak hati kalian dan kalian tidak akan dibangkitkan di hadapan kami, kata Allah, tidak akan diminta pertanggungjawaban?
Apakah kalian merasa seperti itu? Lah, bukan seperti itu. Itu salah kalau ada orang yang mengira dia diciptakan bebas sekehendak hatinya. Kemudian dia tidak akan ditanya nanti akan apa yang dia perbuat selama di muka bumi. Dia mencuri, dia ngibahin orang, dia berbuat buruk kepada tetangganya, dia mengadu domba. Apakah dia mengira dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah kemudian mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan tersebut? Lah, bahkan setiap perkara akan dihisab secara detail oleh Allah Taala. Apa kata Allah? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan amalan kebaikan yang hanya sebesar debu sekalipun, dia akan mendapatkan balasan di sisi Allah Taala. Dan yang berbuat keburukan sebesar debu yang kecil sekalipun, sebesar zarrah, maka akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Taala. Ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Taala. Poin pertama yang harus kita resapi, kita ingat betul, dan ini juga kami nasihati kepada diri kami pribadi dan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk mengingat hakikat penciptaan kita. Ingat, kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita hidup di dunia ini tidak lama, sebentar. Setelah kematian akan ada hisab, akan ada pertanggungjawaban, akan ada surga, akan ada neraka. Cuma ada dua di akhirat nanti. Kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Nah, ini diingat betul. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Taala, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala ciptakan kita untuk ibadah kepadanya, maka perlu kita mengetahui apa saja ibadah tersebut dan bagaimana kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah adalah, ya kita harus tahu nih, apa itu ibadah. Kalau kita tidak tahu apa itu ibadah, maka bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah. Ibadah adalah ismul jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal a'mal zahiratan wa batinah. Para ulama menjelaskan definisi dari ibadah yang kita semuanya ini Bapak dan Ibu diciptakan untuk ibadah tadi adalah segala perkara, baik dia perkataan ataupun perbuatan, yang apabila dilakukan oleh seorang hamba mendatangkan cinta dan ridho Allah Taala. Ini adalah ibadah. Kalau kita lakukan, Allah cinta sama kita. Kalau kita kerjakan, Allah ridho sama kita. Ini ibadah. Contohnya ibadah apa? Contohnya sholat, kemudian puasa, kemudian sedekah, kemudian birrul walidain. Ini adalah segala bentuk ibadah kepada Allah Taala, dan ini merupakan syu'ubul iman, cabang-cabang dari keimanan. Dan iman itu banyak sekali cabangnya, dan yang tertinggi dari keimanan kita adalah la ilaha illallah. Ini yang paling tinggi, yang paling utama, yang harus ada. Pokok pondasinya ini tadi yang kita katakan, kalau ini ada la ilaha illallah, maka bagaimanapun keadaannya orang ini akan masuk dalam surga. Walaupun nanti ada sebagian dari mereka yang diazab dulu oleh Allah Taala bi'adlihi, dengan keadilan dari Allah Taala kalau dia maksiat kepada Allah. Dan sebagian lagi ada yang Allah Ta'ala ampunkan dosanya birahmatihi wa fadlihi, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi endingnya masuk ke dalam surga. Syaratnya apa Bapak Ibu? Ada la ilaha illallah. Makanya ini tadi yang pertama kami ingatkan, jaga terus ini Pak Ibu syahadat kita. Jangan sampai hilang, jangan sampai lepas. Jaga keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, adik kita. Karena hari ini fitnahnya luar biasa. Orang terkadang hanya dengan rupiah, berapa helai saja rupiah, rela dia menggadaikan agamanya.
pindah dia agama, keluar dari agama Islam, maka ini adalah kebinasaan yang kekal nanti, yang akan dia rasakan, masuk ke dalam neraka Allah wa iyyazubillah. Ibadah jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum, adalah perkara yang mendatangkan cinta Allah tabaraka wa taala dan ridhonya, dan yang paling tinggi adalah tadi la ilaha illallah. Ini yang paling tinggi. Dan yang paling rendah dari keimanan adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita lihat Bapak dan Ibu, ada kayu di jalan. Ini bahaya, kalau ditabrak orang bisa jatuh. Kemudian kita tepikan. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah, dapat pahala kita. Walaupun hanya menyingkirkan gangguan di jalan. Kita lihat, oh ini ada apa? Ada duri, ada batang pohon, ataupun ada batu besar. Ini bahaya nih, tabrak orang bisa jatuh. Turun kita tepikan. Ya, dalam rangka apa? Mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ketaatan kepada Allah dan kita dapat pahala. Dan ingat, jangan pernah remehkan amalan-amalan yang kecil seperti ini sekalipun. Makanya Nabi SAW katakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan pernah kalian remehkan kebaikan sekecil apapun itu, walaupun hanya sekedar ketemu dengan saudara kita senyum. Jangan pernah diremehkan. Bisa jadi perkara yang kecil ini, inilah yang membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga tadi nyingkirkan gangguan di jalan. Ya, begitu juga dalam hadis tadi tentang hadis pembagian iman, wal haya syu'batul minal iman, dan malu adalah bagian dari keimanan. Ya, harus ada rasa malu pada diri seorang muslim, dan ini merupakan bentuk keimanannya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita harus punya rasa malu. Ya, laki-laki juga harus punya rasa malu gitu. Ini merupakan bukti keimanannya. Makin tebal keimanannya, makin kuat, kokoh imannya, makin besar rasa malunya. Malu apa nih Ustaz? Ya, malu dalam berbuat kemaksiatan. Tidak mau dia maksiatkan, malu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan rezeki, masa saya maksiati? Allah sudah menjaga kita, menghidupkan kita. Allah sudah memberikan kita pandangan, masa enggak sholat Ustaz? Ya Allah, malu rasanya kalau enggak sholat. Malu sama siapa? Sama Allah. Begitu juga malu kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Seorang muslim atau muslimah harus punya rasa malu. Dia jaga dirinya, dia jaga pakaiannya. Ya, kita lihat pada hari ini kaum muslimin, ya, wanita-wanita muslimah sudah kurang rasa malunya. Dan ini menunjukkan tipisnya keimanan yang ada pada hati-hati mereka. Padahal malunya saja tadi, ini merupakan bagian dari keimanan. Dan ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin dia besar rasa malunya, semakin besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dia dengan Rabbul Alamin, dengan Allah taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ibadah tadi kita katakan banyak jenisnya. Ada yang dari bentuk perbuatan, ada bentuk perkataan, ada yang bentuknya amalan hati. Perbuatan yang ibadah banyak. Contohnya tadi sholat, kemudian sedekah, kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan, kemudian senyum. Ini semuanya adalah ibadah yang harus kita lakukan, yang dengannya kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan dari syu'ub qauliyah, dari perkataan apa saja ibadah. Contohnya apa Pak Ibu? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Ya, kita ibu-ibu misalnya sambil masak berzikir subhanallah, subhanallah. Ya. Kemudian bisa juga alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ataupun berzikir dengan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Ini Bu, zikir ini tadi yang barusan kita ucapkan, ya, adalah suatu kalimat yang akan sangat berat sekali di timbangan. Kalimat ini
ada sesuatu yang dia ringan di lisan, mudah untuk diucapkan, tapi dia berat waktu nanti ditimbangan pada hari kiamat. Apa Pak Bu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yuk coba Bapak Ibu ikuti yuk. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sudah hafal Bapak Ibu? Dihafalkan. Sambil berzikir. Kalimat kata Nabi yang mulia SAW, ini mudah di lisan kita ucapkan tapi berat nanti timbangan pada hari kiamat. Pada hari yang pada saat itu tidak manfaat lagi malun wala banun. Harta tidak manfaat, anak-anak pun tidak bisa membantu kita lagi. Yang bisa hanya apa? Amal soleh kita saja. Makanya tadi perbanyak berzikir kepada Allah. Ini ibadah. Kemudian contohnya lagi apa? Doa. Ya, kita berdoa kepada Allah Taala pada waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam terakhir kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kelapangan, ya Allah kemudahan dalam setiap perkara. Ya Allah, minta pada Allah apa? Ketetapan iman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balik hati, jadikan hatiku senantiasa sabit tetap berada di atas agamamu, agama Islam. Karena Pak Bu, fitnah tadi sebagaimana yang telah kita sampaikan ini luar biasa sekali sekarang ini. Banyak orang yang paginya mukmin muslim, sorenya telah kafir, keluar dari agama Islam. Tadi banyak sekali jenis fitnahnya. Ada karena harta, ada karena jabatan, kedudukan, dia gadaikan agamanya. Makanya kita minta tolong kepada Rob kita Allah, Rob yang membolak-balikkan hati. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Taala dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, terus minta kepada Allah Taala. Ini merupakan ibadah dari qauliyah, dari perkataan. Kemudian ibadah hati. Apa contoh ibadah hati Pak Bu? Apa ibadah hati? Contohnya khauf, takut. Takut kita kepada Allah, takut neraka Allah, makanya kita jauhi maksiat. Kenapa kamu tidak mau ikut gosipin orang? Takut sama Allah Ta'ala, takut. Maka dia mendapatkan pahala dari rasa takutnya ini saja. Kenapa solat? Takut sama Allah kalau tidak solat. Allah syadidul iqab, Allah itu sangat berat sekali siksanya. Makanya saya sholat. Kenapa ibu-ibu harus patuh pada suaminya, tidak melawan sama suami? Takut dengan Allah Taala. Karena Allah memerintahkan seorang istri untuk patuh pada suaminya. Bahkan Nabi SAW katakan, kalau seandainya diperbolehkan manusia itu sujud dengan manusia lainnya, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud pada suami. Ini menunjukkan besarnya hak suami. Makanya kita patuh pada suami, bukan tidak bisa melawan. Bisa aja mau melawan. Suami teriak, kita teriak pun bisa kan? Bisa. Ya. Tapi kita tidak lakukan, kenapa? Karena kita takut pada Allah Ta'ala. Allah yang perintahkan untuk taat dan tunduk kita pada suami kita pada perkara yang ma'ruf. Ya, ini rasa takut ini merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini poin yang kedua. Yang pertama, Allah ciptakan kita untuk ibadah. Yang kedua, ibadah adalah setiap perkara yang mendatangkan cinta Allah Ta'ala, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan ataupun amalan hati. Kemudian poin yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, barakallahu fiya fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya, bahwasanya ibadah ini yang tadi kita sebutkan, baik itu sholat, baik itu sedekah, baik itu puasa, baik itu perkataan berupa zikrullah, ataupun doa, ataupun rasa takut, ataupun rasa harap, ataupun tawakal, ini semuanya
tidak boleh kita berikan sedikit pun kepada selain Allah tabaraka wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah taala mukhlishina lahuddin, yaitu dengan apa? Dengan ikhlas, mengesahkan ibadah tersebut hanya untuk Allah taala, tidak diserahkan sedikit pun kepada selain Allah, atau dia serahkan kepada Allah, serahkan juga kepada selain Allah. Ini syirik. Dan syirik Bapak dan Ibu, kalau tadi ada ibadah sedikit saja kita serahkan kepada selain Allah, dampaknya apa? Dampaknya sangat fatal sekali. Orang ini akan dihapuskan oleh Allah tabaraka wa taala amal solehnya, dan dia akan kekal dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Wa iyyazubillah. Ini kalau dia sekutukan Allah. Kok bisa Ustaz? Allah yang mengatakan dalam Quran surah Zumar, Allah tabaraka wa taala berfirman, "La in asyrokta la yahbatanna amaluka." Apabila kalian sekutukan aku, kata Allah tabaraka wa taala, akan aku hapuskan amal soleh yang kalian kerjakan. Dihapuskan oleh Allah tabaraka wa taala. Dia solat, rajin dia solat, 60 tahun solat, tidak akan manfaat solatnya tersebut. Dihapuskan oleh Allah kalau dia sekutukan Allah. Dia puasa, tidak ada manfaatnya. Dihapuskan Allah kalau dia sekutukan Allah. Dia membaca Quran, dia taat pada suami tadi, kalau dia sekutukan Rabbul Alamin, sekutukan Allah, Allah hapuskan amal solehnya. Amal solehnya dihapuskan oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak ada manfaatnya. Makanya kita katakan tadi, ini penting. Ini penting sekali. Jangan sampai jatuh pada kesyirikan. Bahkan kalau dia tidak tobat Bapak dan Ibu dari kesyirikannya, Allah tidak akan hapuskan dosa-dosanya. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah akan ampunkan dosa selain dari kesyirikan ini kepada yang Dia kehendaki. Makanya tadi kita katakan di awal-awal, apabila seorang ada la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa Bapak dan Ibu? Tidak ada Rob yang berhak diibadahi kecuali Allah. Artinya dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dia tidak menyekutukan Allah. Makanya tadi syarat dari la ilaha illallah adalah dia harus mentauhidkan Allah. Kalau dia la ilaha illallah tapi mintanya kepada patung, maka tidak ada manfaatnya ucapan lisannya. Karena yang namanya iman itu adalah ucapan dengan lisan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia imani dalam hatinya, dan dia lakukan dengan anggota tubuhnya, anggota badannya, ketauhidan kepada Allah Ta'ala tersebut. Bukan cuma mengucapkan aja la ilaha illallah, tapi amalannya melenceng dari makna la ilaha illallah tadi. Makanya tadi ini poin yang ketiga, semua bentuk ibadah ini hanya kita serahkan untuk Allah Ta'ala. Apa contoh ibadah Ustaz? Tadi contoh ibadah diantaranya adalah solat, zakat, menyembelih. Nah, menyembelih ibadah enggak Bapak dan Ibu? Menyembelih, kurban. Kurban ibadah kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya solatku, inna solati wa nusuki, dan nusukku. Nusuk itu apa? Sembelihan. Hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Artinya kita menyembelih Pak, Bu, harus bismillah. Harus untuk Allah Ta'ala. Artinya jika ada seorang menyembelih untuk selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Dan ini tadi bahaya dampaknya. Kalau dia tidak ada penghalangnya, terpenuhi syaratnya, maka bahaya bagi keimanannya, bisa lepas dalam dadanya. Dia menyembelih untuk Allah. Pada hari raya kurban dia nyembelih untuk Allah. Tapi waktu bikin jembatan dia nyembelih untuk jin. Ini dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada
selain Allah, maka ini namanya syirik. Syirik itu menyekutukan Allah, Pak, Bu. Mengambil sekutu, tandingan. Dia beribadah kepada Allah, dia berdoa untuk Allah, doa juga kepada selain Allah. Ini syirik namanya, menyekutukan Allah. Dan Allah tidak ridho seorang yang dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selainnya. Ini bahaya, bisa rusak usul imannya, bisa rusak keislamannya. Dan dia harus bertobat kepada Rabbnya Allah Taala. Contoh lainnya, seorang yang dia tadi, contoh ibadah lainnya adalah berdoa. Berdoa merupakan ibadah kepada Allah Taala. Jika dia berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, maka inilah kesyirikan, menyekutukan Allah Ta'ala. Maka syirik dapat merusak Islamnya, merusak tauhidnya, merusak apa? Merusak ikhlasnya ibadah kepada Allah Ta'ala tersebut. Makanya ini yang harus kita jauhi. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, seluruh Nabi dan Rasul, dari yang pertama hingga yang terakhir, dakwahnya satu, Bapak dan Ibu. Apa? Mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, tauhid kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus bagi setiap umat itu rasul, kata Allah Ta'ala. Apa tugas rasul itu? Ani'budullah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, esahkan Allah dalam ibadah. Takutlah hanya kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah. Kita lagi butuh bantuan, butuh rezeki, butuh duit. Minta sama siapa? Sama Allah. Jangan datangi dukun. Jangan minta pada pohon. Jangan minta pada batu. Tak boleh, ini menyekutukan Allah Ta'ala. Tawakal pada Allah, bukan tawakal pada selain Allah. Contohnya apa, Ustaz? Tawakal pada jimat. Ini tidak boleh pakai jimat, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Orang, Pak, kalau dia tawakalnya pada jimat, dia keluar rumah lupa jimatnya ketinggalan, apa yang dia rasakan? Galau, gundah, ndak pede. Pulang dia kenapa? Jimatnya ketinggalan. Dia tawakal pada siapa? Pada jimat. Padahal Nabi SAW ajarkan kita kalau keluar rumah baca doa. Apa doanya, Bapak dan Ibu? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tawakalnya kita pada siapa? Pada Allah Ta'ala. Kita sakit, tawakal pada Allah. Adapun dokter, tabib, mantri itu cuman apa? Cuman wasilah, obat itu cuman wasilah. Siapa yang menyembuhkan? Allah Ta'ala. Kita tidak boleh tawakal pada selain Allah. Pada obat tidak boleh tawakal, pada dokter tidak boleh tawakal. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan, saya kalau tidak berobat sama dokter fulan, saya tidak akan sembuh. Seolah-olah dokter itu yang memberikan kesembuhan. Kalau dokter yang memberikan kesembuhan, Bapak dan Ibu, itu tidak ada dokter yang mati. Tidak ada orang yang mati. Tapi siapa yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Tawakalnya pada Allah. Ini hanya sebab, dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Sama juga dengan rezeki. Ada orang yang dia tidak mau keluar dari kerjaan yang haram. Dia kerja tempat riba, tidak mau dia tinggalkan. Dia menipu orang, tidak mau dia tinggalkan menipu tersebut. Lalu sudah tahu jelas baginya ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Takut tidak makan, takut tidak mendapatkan rezeki, takut tidak dapat duit. Kalau tidak nipu, dia lupa yang memberikan rezeki adalah Allah Ta'ala. Kalau dia tawakalnya kepada bosnya, kepada perusahaannya, maka ada sesuatu dalam hatinya, dalam tauhidnya. Dia sekutukan Allah Ta'ala. Makanya di sini ya, pada majlis yang mulia ini, yang terakhir kami ingatkan pada diri kami pribadi dan pada Bapak dan Ibu semuanya, ya, untuk apa? Untuk senantiasa mentauhidkan Allah, jauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Dan yang paling banyak, Bapak dan Ibu, orang itu jatuh pada syirik karena apa? Karena jahil, karena bodoh, tidak tahu.
Makanya penting nanti belajar. Ya habis ini Bapak dan Ibu belajar. Dari mana Ustaz belajarnya? Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Qur'an, dilihat terjemahannya, sambilan lihat tafsirnya. Ya sedikit-sedikit. Dari hadis Nabi, ada pengajian, ya ikut pengajian yang bahas tentang tauhid, tentang kesyirikan. Agar apa? Agar kita dapat jaga nih nikmat Islam tadi, agar tetap ada, agar kita dapat berjumpa dengan Allah Taala dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Baik, itu saja ya Bapak dan Ibu dirahmati Allah Taala. Sedikit nasihat yang dapat kami sampaikan. Nasihat ini kami tujuan untuk diri kami pribadi dan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Ya semoga Allah Taala ya berikan kepada kita kenikmatan agama Islam, nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah jadikan kita istiqomah di atas agama yang mulia ini hingga akhir hayat kita. Dan kita mohon kepada Allah Taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'ihil husna wa sifatil ulia, agar Allah Taala kembali kumpulkan kita nanti di surganya yang mulia, surga Firdaus, surga yang tertinggi bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza, ini saja yang dapat Anda sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Hanya Allah Taala yang dapat memberikan taufik dan hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.